Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Berjalan bersama Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, adalah sesuatu yang bijaksana jika kita segera menghindar saat mengetahui ada bahaya di depan kita, bukan? Di dalam teks yang kita baca hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang Danau Galilea. Dan kalau kita membaca keseluruhan teks ini, bahwa ternyata di dalam perjalanan itu perahu dari murid-muridnya dihantam oleh angin dan gelombang sehingga hampir membuat mereka tenggelam. Pertanyaan yang timbul di sini adalah, apakah Yesus tidak tahu bahwa di depan mereka akan ada gelombang yang menghantam perahu mereka dalam pelayaran itu? Apakah Yesus tidak tahu bahwa akan ada badai yang menghadang perjalanan mereka, sehingga akhirnya Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang? Saudara, Yesus tentunya tahu apa yang akan terjadi di depan. Yesus tentunya tahu bahwa dalam perjalanan itu akan ada badai yang menghantam perahu murid-murid. Tapi Yesus tetap mengajak murid-muridnya untuk menyeberang karena Yesus memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Adalah tujuannya supaya ia dapat menyatakan dirinya kepada murid-murid bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di alam semesta ini, berkuasa di bumi maupun berkuasa di sorga. Saya mengutip kata-kata dari Matthew Henry. Matthew Henry berkata demikian, ia memilih untuk pergi melalui air, tidak terlalu sulit atau tidak terlalu berbeda seandainya ia telah pergi melalui darat. Tetapi ia memilih untuk menyeberangi danau supaya ia bisa mempunyai kesempatan untuk menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah dari laut maupun dari tanah kering. Dan untuk menunjukkan bahwa segala kuasa adalah miliknya, baik di sorga dan di bumi. Jadi ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang melalui Danau Galilea itu, Yesus tahu bahwa akan ada badai, tapi Yesus punya tujuan bahwa Yesus mau menyatakan dirinya dan menyatakan kuasanya kepada murid-murid. Nah saudara, dari hal ini kita bisa belajar ada beberapa hal. Yang pertama yang kita bisa belajar bahwa sekalipun kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan berarti bahwa kita akan bebas dari berbagai badai hidup atau persoalan dalam hidup kita. Seperti murid-murid, mereka berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan Yesus yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Tapi itu tidak membuat mereka bebas dari badai kehidupan. Yang kedua, bahwa sekalipun ada badai hidup yang menerpa kita, tapi jikalau kita berjalan bersama dengan Yesus, maka selalu ada pertolongan bagi kita. Saudara, mari dalam hidup ini berjalanlah bersama dengan Tuhan, karena Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena kami melihat bahwa Engkau Tuhan kami yang berkuasa atas langit dan bumi, berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa sekalipun kami setia mengikuti Tuhan, tapi selalu ada badai yang datang menerpa kami. Karena kami percaya bahwa semua itu diizinkan Tuhan agar Tuhan dapat menyatakan kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.